One, two, three. Kembali lagi bersama di podcast bersama saya di Dharma dan rekan saya. Nama saya Yoma Karisma. Saya salah satu praktisi musik dan orang yang cukup berkompeten lah ya di bidang musik ya. Jadi salah satu musisi Singaraja. Oh, musisi Singaraja. Musisi Singaraja. Singaraja doang, dunia dong. Oh, dunia. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait musik. Nah, sebenarnya musik itu seperti apa sih? Kita biasanya menikmati musik, kita juga biasanya mendengarkan musik di radio, di televisi, di YouTube mungkin, di kanal-kanal channel lainnya, digital streaming. Nah, sebenarnya gimana sih proses dari pembuatan musik itu? Nah, nanti kita akan bahas di sini. Nah, gimana sih awal karirnya Yama itu seperti apa di musik? Mungkin bisa dijelaskan dulu, Yama ini bermusik dari kapan sih? Oke, jadi saya bermusik itu sekitar umur SD ya itu. SD? Sekitar ya 7-8 tahun itu sudah mengenal musik sih. Tapi kalau kita kita bedah lagi apa itu musik, itu sebenarnya semua orang pasti sudah bermusik. Bayi pun sudah bermusik kan. Kita menangis itu ada suara kan. Oh ya. Iya. Berarti dari suara itu menyambung ke musik. Iya, jadi kalau ada filosofinya tuh bayi lahir itu mengeluarkan bunyi-bunyian. Musik kan kumpulan dari bunyi-bunyian. Jadi sok sekali saya ini di sini. Tapi memang gitu. Kemarin bagus gitu juga. Iya. Dia jadi sok ya nih. Kayak sok kali aku sih gitu kan sampai malu ya. Jadi berarti gitu ya, dari awalnya itu orang lahir itu sudah bermusik pada filosofinya. Iya, filosofinya pada awalnya. Jadi mungkin kompleks sekali. Tapi Yama ini sebenarnya gimana sih? Kenapa bisa suka bermusik? Mungkin kan tadi itu filosofinya ya setiap orang juga bermusik, ya, tapi bener. Untuk mendalami musik itu gimana ceritanya? Mendalami musik itu ya pertama dari interest kita ya. Interest kita sudah menyukai, semua orang pasti suka musik sih ya kebanyakan ya. Gue sendiri kan juga gitu ya. Oke. Ya sebentar ya, ini saya buka aja nih ya. Iya, buka. Saya kayak pedagang ini, pedagang tahu-tahu borak gitu. Jangan dibulur ya. Karena corona ya, ini corona versus everybody di sini. Ya. Jadi dia konspirator. Konspirator Dr. Tirta kali ya. Dr. Tirta. Jadi balik lagi ada ya. Bahas musik. Ketertarikan musik tuh dari SD tadi. Dari SD. Ya. Pertama dari instrumen sih dulu ya. Contohnya gitar. Pasti orang pasti ada yang senang musik itu karena instrumen. Menyukai instrumen dulu deh. Menyukai instrumen. Jadi salah satu instrumen itu gitar. Gitar dulu. Terus apa lagi biasanya? Gitar dulu, baru habis itu saya suka main piano. Piano. Baru setelah itu ya mulai ke gitar listrik, gitar yang bass, seperti apa? Pecahan dari gitar itu sendiri. Gitu sih. Tapi sebenarnya gimana sih, Mak? Kalau aku pribadi untuk bermusik itu ya sekedar suka mendengarkan, cuman tidak mendalami. Dari kapan sudah mendalami? Kayak misalnya nih, apakah pendalaman itu ikut les kah atau enggak seperti itu? Oh iya. Jadi ini dibedah lagi ya, musik ini kan panjang. Mungkin pendalaman lagu ya. Kayak apa? Mulai menciptakan karya gitu ya maksudnya ya. Seperti itu sih. Belajarnya zaman sekarang gampang ya, udah ada YouTube gitu. Ya. Kalau saya sendiri sih belajarnya otodidak gitu. Otodidak. Iya. Berarti masih pakai, kalau dulu kan nggak ada YouTube ya? Nggak ada. Masih pakai buku-buku chord itu. Iya benar. Chord yang 5.000-an. Aku pernah lihat. Chord 5.000-an di mana biasanya beli? Di Gunung Agung ya. Gunung Agung Singaraja. Iya. Chord, buku chord, apa lagi? Dulu buku kan chord. Buku nggak ada internet tuh. Iya, nggak ada internet. Cari lagu-lagu ini dulu kan ada sih internet ya dulu. Kebetulan kita tumbuh itu bersama dengan internet kan. Udah ada. Cuman udah ada. Aku SMP belum tahu internet. Belum tahu. Facebook tahu. Iya, Facebook. Mungkin Anda aja mungkin tidak memanfaatkan internetnya. Enggak, saya orang pedalaman, Pak. Pedalaman, bukan. Ya, saya dulu udah ada sih itu tahun YouTube udah ada. Terus kayak chord-chord di browser tuh udah ada.
Staffa Band sudah ada kan? Anda download di sana kan? Itu SMA bro. Oh, itu SMP ya Staffa Band. Oh paski berarti. Oh iya. Pas Anda aku- belum mengekspor internet kan? Aku main gitar tuh SMP diajarin temen. Oh iya. Oh ini kunci G, ini kunci A, B. Ya, pokoknya gini ya untuk pendengar, kalau kita menyenangi suatu instrumen tuh sama kayak Darwin ini kan masih SMP, sebenarnya nggak ada kata terlambat itu kalau mencintai sesuatu itu. Apalagi instrumen ya, bukan pacar gitu maksudnya. Jadi Yama ini sekarang punya band atau apa? Band Atau ada sih. komposer. Sekarang lebih ke komposer aja. Kalau band ada sih, bukannya Anda drummer saya. Jadi teman-teman sebenarnya dia ini merupakan rekan saya SMA. Waktu SMA sering ngeband bareng. Sering ngeband bareng. Sempat buat band bareng juga. Kita bikin single lagu juga. Oh ya, ingat. Sebenarnya bapak ini juga sudah digolongkan ke musisi. Oh, musisi. Iya. Musisi. Kalau Saya- jadi gini ya, seniman itu mau pelukis, penyanyi, musisi itu yang dilihat dikatakan bahwa dia seorang seniman jika dia punya karya. Oh. Entah itu karyanya buruk atau baik, yang penting Ya, itu beda. karya. Ya. Jadi kan penilaian orang beda-beda. Iya, fotografer kan gitu kan. Oh iya, betul. Betul kan? Ya, kan dalam seni itu seperti itu sih. Jadi kalau nggak salah yang pertama itu kita ceritain dulu nih gimana Oh, iya. terbentuknya Boleh. band kita asik. Jadi nostalgia nih. Wah, betul. Jadi kan lumayan tuh maksudnya ceritanya tuh dramatis juga loh. Oh benar. Sampai drummer kita Ada yang Goon ya. almarhum gitu. Awalnya tuh masa-masa SMA. Iya, biasalah bandel ya SMA. Bandel masuk baru ospek. Siapa nih bisa ngeband? Siapa Iya, bisa benar. ngeband? Siapa bisa ngeband? Udah itu, ayo ngeband. Pokoknya ini, yang penting dia apa ya? Bisa tahu musik, bisa nyanyi nggak penting ya. Yang penting yang penting ngetrim. yang penting solidaritas juga sih. Solidaritas. Ya sama mau bayar studio gitu. Iya, Ya kita siapa yang request. mau bayar studio? Lah sumpah medayung apa sih? Apa medayung bahasa Indonesia? Tricky, Curang iya. kali sih bayar apa namanya? Bayar studio. Iya. Jadi yang bandarnya itu nggak bayar biasanya. Siapa ya? Yang Anda. jadi Ya, tapi justru itu ya, masa SMA tuh kita uangnya sedikit, cuman waktu kebersamaan tuh yang mahal ya. tapi emang rata-rata kalau saya lihat pembentukan band itu pasti dari SMA mah. Iya benar. Karena di sana itu kita apa namanya? Meluapkan apa yang ingin kita lakukan Benar, masih bebas. pada umur-umur segitu. Jadi, dulu tuh suka kali aku ngedrum. Iya. Padahal nggak bisa ngedrum. Enggak, jadi kisahnya Darum ini pertama bass. Bass Pindah ya. bass. Ya, pindah bass. Udah itu Ya karena kita ada drummer yang emang jago sih, jago. Namun karena enggak make bass. iya. Kamu bass. Iya, bass. Bass terus aku gitar dua tapi gitar dua Iya, gitar iya. satunya Ilham. Drummernya Iya. Rian, vokalisnya Vokalisnya belum Yogi kan? Ya, masih belum. Ilham, masih Ilham. Kita Masih masih Ilham. berempat. Iya, berempat. berempat itu kan. Namanya 21 Century Boys. Iya. Oh, kalau yang itu udah sama ini ya? Udah sama Yogi? Belum. Belum Overfly itu. Berempat ya? Berempat. Oh iya, berempat. Masih berempat. Nah, udah itu main. Akhirnya aku pernah ke bass juga kan. Iya, ke Pernah bass. ke bass. Karena lebih gampang kan ngajarinya. Pernah ke bass udah itu Almarhumah. udah itu Rian kecelakaan Iya, almarhum. kelas 3 ya berarti Iya, kelas kelas 3 3. SMA. Kelas 3 SMA Rian kecelakaan akhirnya nggak ada drummer nih. Iya, Siapa nih drummer siapa drummer nih? Ya udah akhirnya aku drummer Iya. dengan keterbatasan belajar lagi. Hanya dengan semangat yang tinggi. Iya, benar. Tapi kan akhirnya bisa juga sampai rekaman dua lagu kan? Iya sih. Iya kan? Aku inget rekaman pertama tuh aku yang paling nyusahin kayak Enggak sih, drummernya. Ngulang-ngulang terus. Tapi namanya rekaman kan emang ulang-ulang gitu. Jadi kalau teman-teman pengen melihat Di deskripsi ya. Ada di mendengarkan www. lagu-lagu kita bisa nanti di deskripsi. reverbnation.com/overfly. Wih, Masih ada Overfly, sih ya. lagu-lagu. Jadi band kita namanya Overfly. Yes.
Dan itu bandnya juga lumayan gini sih, kan sempat ikut kompetisi. Iya. Lumayan juga ya, responnya bagus. Terus 2 kali kita diundang di RRI, tapi Anda tidak ikut. Aku pernah ikut sekali. Oh yang sekali RRI. oh iya. RRI pernah sekali. Kita pernah diundang RRI sekali, baru 2 kali. Yang Oh, 2 kali. Lumayan sebenarnya. Ternyata prestasiku tinggi sih. Aku lupa lagi. Iyalah, itu lumayan tuh band itu. Iya, ingat. Overfly namanya. Overfly tahun 2000. 2013. 2013. Ya. Single yang terakhir kan kita udah lulus SMA, terus kita rekaman yang Kita Indonesia. Kita Indonesia mantap. Yang Kita Indonesia kalian bisa cek di Spotify. Oh, Spotify. Joox ya? sudah ada semuanya. Jadi buat Anda yang ingin mendengarkan single-singlenya Overfly, ya. Band kita berdua ya. Band SMA sih itu. Band SMA, Iya. SMA. Jadi aku sekarang lupa sih main drum tuh. Enggak sih lupa. Cuman paling kurang pemanasan. Iya, pemanasan. Semua bisa dilatih pokoknya. Tidak, pokoknya ingat ya, di Spotify, Joox, di Apple Music ada, kalau mau beli silakan. Ya, Emang bisa? bisa kan? Oh, bisa. Kalau Nggak tahu. pakai Apple beli itu. Oh, beli. $1 sih. Siapa tahu mau donasi kita nyumbang. Donasi. Itu rekaman tahun 2014 sih. Oh, Baru masuk Spotify 2020. 6 tahun ya. 6 tahun. 6 tahun belum di launching gitu. Kampret. Penuh kenangan pokoknya. Ya, gitu sih. Itu musik SMA ya. Dan lucunya di musik SMA itu, ingat gak, kita itu masuk zaman-zaman ini kan, beberapa generasi musik gitu. Pertama zaman hardcore. Oh. Ya, bener ya. Iya. Jadi band kita tuh alirannya pop-punk ya, pop-punk hardcore ya. Karena masa itu adalah lagi Panjang kali ininya kita yang buat tuh nggak? Genre kita sendiri. iya, itu genrenya pop-punk hardcore rap ya, karena isi rap kan. Ya, jadi mungkin ada Bapak Adi yang menonton di sini. Oh iya. Mr. Adik di sini. Kita nggak featuring ya, sudah tetap ya. Oh, Mr. udah, Adik. oh, Mr. Adik. Jadi rapper kita. Rapper kita. Ada di lagu Bukanlah Untuk Mereka deh. Bukanlah untuk mereka ini. Iya. Dan kalau ngomong proses rekaman panjang lagi tuh ya. Iya bro, aku tuh lupa udah. Proses rekaman pertama itu cuman kita murni berempat ya, kita berempat. Yaitu yang di Bukanlah Untuk Mereka. Bukanlah untuk mereka. Berempat. Dharma, aku, Adi, sama Ilham. Ilham. Ya, mungkin yang nonton di sini salam-salam. Ilham mungkin. Halo Ilham. Ya, yang kedua adalah kita banyak featuring itu. Ada Mang Lady. Mang Lady. Ya, vokalis featuring Mang Lady sama featuring sama Gus Teguh ya. Gus Teguh. Yang main rhythm kan. Oh iya, rhythm. Itulah. Berarti Mang Lady nggak tetap ya? Mang Lady nggak tetap. Oh nggak tetap. Lagi sibuk ngurus anak Mang Lady. Oh iya. Mang Lady besarkan anakmu. Supaya bisa jadi vokalis kita lagi. Iya. Tapi kalau ngomong-ngomong vokalis cewek itu emang umurnya sebentar sih. Kayak misalnya Tantri itu kan. Iya benar. Gesia juga udah diganti sekarang kan. Safira Kilimi Said. Oh. Ya udah punya anak juga. Itu dah. Banyak sih kalau vokalis cewek itu umurnya emang nggak terlalu panjang. Iya. Kecuali Ariel Noah. Ariel Noah panjang. Kalau cowok-cowok tuh panjang biasanya. Apa jadi? Gitu bro. Santai Oke. aja santai. Iya. Kan saya main aman itu. Oh, main Soalnya saya punya podcast itu sangat-sangat 18 itu. Oh iya. Oke. Jadi kalau mau dengerin podcastnya Yama bisa juga. Nanti Bisa. saya sertakan linknya di. Yang nggak usah deh, nggak usah. Oh, nggak usah. Ya, Nggak usah. cukup lagu kita aja ya. Oh, Ya. lagu, ya. Saya aja Dengarkan lagu podcast kita. yang tidak berakhlak. Aduh. Oke lanjut, ini ya ngomongin ini skena musik waktu SMA itu kan seru. Kita Gimana melewati zaman-zaman pertama emo kan. Kilimisa ya, biarlah ya. Oh iya. Ya. Seringin. Ini lagu pertama yang Dharma nyanyikan ini. Oh iya lupa. Malu-malu. Terus sebenarnya dia pertama kan jadi vokalis ya. Jadi teman-teman Dharma kalau pengen dia nyanyi atau suruh cover lagu, dia ini vokalis sebenarnya. Kalau dipikir-pikir tuh aku maruk di sana sih. Di Overfly itu jadi vokalis pernah. Iya, bassist itu. pernah. Karena itu zaman emo. Terus habis emo kita ngelewati fase di mana zaman hardcore itu. Zaman kakak kelas kita tuh jago-jago loh. Oh iya benar. Headbang, hardcore. Zaman-zaman Scream. Ah. Yang
apa ya, yang mukanya dicoret-coret itu kan. Poker face. Poker face, band ya. Poker face. Anda idola saya dulu tapi. Itu. Terus yang paling lucu adalah masa-masa zaman homies. Wih, Yang tadi kita sering anak homies baju besar. Iya. Yo yo. Ini apa bajunya Gangsta Familia. Itu zaman-zaman skena musik kita itu seperti itu. Itu seru loh. Dulu. Iya dulu. Masih zaman-zaman nge-gigs gitu. Kalau di kita dulu besar di Singaraja, jadi di gedung kesenian Gede Manik di sana. Seru banget. Kompetisi apa yang sering yang pernah kita lakukan? Oh ini apa? RGC gitu. Rogus terus kampus ya. RGC. RGC. Sama ya acara-acara kampus ya, acara-acara kampus, acara sekolah juga sih. Lucu sih fase-fase itu ya. Kalau sekarang kan udah indie folk, sudah senja. Anak-anak senja. Ini lagi senja nih. Senja, infuk barat, Firza Besari. Ada yang kurang di sini. Apa itu? Kopi. Gojek dulu. Gojek dulu. Anjay enggak. Anak senja ya, tapi pas banget serius. Iya. Gimana? Kalau gede gimana? Fase-fase musik paling seneng dia mana nih? Aku tuh paling seneng sih sebenarnya waktu rekaman, Mah. Maksudnya ketika kita bermusik nih, emang kan sering nih latihan seperti itu. Udah itu ketika kita mengabadikan itu ke sesi rekaman, itu tuh kan bisa diceritain ke orang, iya ke keturunan kita nanti itu sebenarnya. Makanya pernah nih aku kepikiran, yuk rekaman lagi yuk. Iya, seru ya. Itu fase-fase yang seru. Cuman fase-fase yang emang malu-maluin sih waktu gini sih, waktu apa namanya? Waktu misalnya kita ngeband nggak bagus gitu. Itu fase-fase yang sangat memalukan. Dilempar botol sama kakak kelas. Oh, yang waktu zaman Scream itu ya? Iya, bro. Iya. Tapi ternyata sih yang waktu kita pertama kali nge-gigs itu yang nyanyi Green Day kan, itu oke sebenarnya. Bagus yang pertama. Iya, yang pertama itu oke. Cuman memang apa, masih pertama belum bisa membawa panggung ya. Terus yang kedua itu yang satu aula pergi. Ya. Soalnya emang kalau vokalis tuh pemimpin, jadi adrenalinnya paling tinggi. Jadi wajar. Masih SMA juga kan. SMA. Tapi yang paling seru itu di perpisahan. Iya benar. Panggung perpisahan itu yang paling sangat tak terlupakan. Dan diabadikan juga di YouTube saya. Yang nonton lumayan, ada 1000-an ya. Tapi gini sih Mah, dulu itu kita tidak diperhitungkan di sekolah. Benar. Nggak diperhitungkan waktu masih kelas 1 tuh. Iya. Nggak diperhitungkan sekali. Sampai guru musiknya tuh, ini band apa sih nih? Iya. Sampai akhirnya kelas 3 kan kita yang sering diandalkan untuk lomba-lomba. Benar. Sampai ada lomba yang dibatalkan karena pesertanya cuma kita aja. Iya. Ingat sekali itu. Karena gini sih, ya, orang dalam lagi ya, karena kenapa? Enggak, soalnya karena sebelum itu di kelas 2 itu saya dan Mr. Adi kan ngewakilin sekolah itu. Mewakili lomba musik dan kebetulan seprovinsi menang juara 2. Ya, di sanalah kita langsung dipercayakan. Kalau ada lomba, kita lihat terus sampai kita ya kelas 2 sampai kelas 3 tuh mulai naik lah gitu ya. Tapi itu juga karena gara-gara stok band lain udah habis, kakak-kakak kelas itu udah pada ini. Iya, benar juga sih. Tapi lumayan. Tapi kita juga kualitasnya oke juga, guys. Bagus kok. Lumayan. Di-cut ya. Ya. Apa lagi nih? Bahas musik lagi ya? Terus setelah lulus Yama ngapain Mah? Kan kita juga udah nggak terlalu ini sih. Waktu lulus itu nggak terlalu intensif. Jadi Yama tuh ngapain? Justru saya bukan keluar sih, maksudnya tidak bergabung Overfly ini, bermusik saya tambah memfokuskan diri ke musik gitu. Gitu. Apa jangan-jangan gara-gara Overfly ya saya nggak bisa berani. Salah satu bisa jadi ya.